Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayan Anissa. Saya berasal dari 11 IPA 1. Kali ini saya akan memberi sedikit ringkasan tentang materi kelas 11 fisika, yaitu hukum Hooke. Sebelum mulai, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian atau adik kelas kalian ataupun kakak kelas kalian yang seangkatan dengan saya, karena saya kelas 11 dan juga isi konten dari Science Creative Science itu pelajaran kelas 11. Kalian juga bisa sih, kalau yang untuk kakak kelas, untuk mempelajari ulang lagi tentang pelajaran kelas 11, mengulang kembali pengetahuan kalian, karena di situ sudah ada teman-teman saya, termasuk saya, membuat video contoh soal fisika kelas 11. Jadi kalian lebih memahami tentang fisika. Kalian jangan bawa ribet fisika itu, karena berpikir positif aja, fisika mudah, fisika easy gitu. Karena kenapa kalau udah berpikir kayak gitu pasti akan plan gitu, kayak lancar aja dalam fisika, kalian senang belajar fisika. Yang pertama itu ada pengertian hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan sebuah gagasan yang dikemukakan atau diperkenalkan oleh Robert Hooke. Dia yang menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Secara garis besar, hukum ini membahas tentang elastisitas yang terjadi pada dua buah benda yang saling berkaitan. Kamu juga harus mengetahui bunyi dari hukum Hooke. Jadi, menurut hukum Hooke mengatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, maka pegas juga akan semakin panjang. Dan inilah bunyi dari hukum Hooke. Jika sebuah benda pegas diberi gaya tarik yang tidak melebihi batas elastisnya, maka pertambahan panjang yang terjadi akan sebanding dengan gaya tarik yang diberikan. 3. Itu ada aplikasi hukum Hooke. Terdapat beberapa macam contoh aplikasi yang berkaitan dengan hukum Hooke, diantaranya seperti yang pertama ada mikroskop, terus yang kedua ada jam, yang ketiga ada ayunan, yang keempat ada sebuah jam kasa atau kronometer, yang kelima itu ada sebuah alat pengukur percepatan gravitasi bumi, yang keenam itu ada sambungan tongkat penseling kendaraan, yang ketujuh itu ada teleskop. Keberadaan hukum Hooke tentunya memiliki sebuah rumus yang dijadikan pegangan ketika kalian menemukan soal yang berkaitan dengan elastisitas. Nah, maka dari itu, kalian harus paham seperti apakah rumus hukum Hooke yang biasa digunakan. Jadi, untuk rumus yang biasa digunakan dalam menyelesaikan soal hukum Hooke dan elastisitas, yaitu F sama dengan K dikali delta X, yang mana F adalah gaya satuannya Newton per meter dan K itu adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, serta delta X adalah pertambahan panjang pada pegas satuannya meter. Agar kalian lebih paham tentang hukum Hooke pada pegas, saya memberi dua contoh soal tentang hukum Hooke pada pegas. Yang pertama, pegas dengan konstanta sebesar 200 Newton per meter diberi gaya sebesar 50 Newton. Tentukan pertambahan panjang pegas. Sebelum kalian menyelesaikan soal yang saya berikan, kalian lebih baiknya membuat diketahui, ditanya, dan dijawab agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal fisika ini. Diketahui F sama dengan 50 Newton, K sama dengan 200 Newton per meter. Ditanya itu adalah delta X. Dijawab, rumus awal yaitu F sama dengan K dikali delta X, yang mana kita mencari delta X. Jadi delta X sama dengan F per K, yaitu 50 Newton per 200 Newton per meter. Hasilnya adalah 0,25 meter. Soal yang kedua yaitu pegas dengan konstanta sebesar 600 Newton per meter diberi gaya F sehingga pegas bertambah panjang sebesar 2 cm. Maka besar F adalah, dijawab, diketahui K sama dengan 600 Newton per meter, delta X sama dengan 2 cm.
Dari awal kita tahu satuan dari delta X itu meter, jadi kita ubah 2 cm menjadi meter, yaitu 0,02 meter, atau kita bikin notasi ilmiahnya 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya F, dijawab F sama dengan K dikali delta X, sama dengan 600 Newton per meter dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 12 Newton. Jadi sekian ringkasan materi hukum Hooke dan 2 contoh soal hukum Hooke pada pegas. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa sharing ke aku atau ke Sains Creative Science. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.